Shalom, apa kabarnya jemaat Tuhan? Saya percaya Tuhan terus memberkati kita, amin. Dan kita terus semangat ya, walaupun kita ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia terus mengurapi kita dan memakai kita. Dan Tuhan akan terus ada di tengah-tengah kita walaupun di masa pandemik ini. Mari kita mulai ibadah kita sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh merasakan kembali Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan pujian dan firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati ibadah kami pagi ini Tuhan, dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan Bapa semuanya ini Tuhan, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Hidupku, amanku bersamamu, setelah kau melingkupiku, bukakan hatiku untuk melihat penyertaanmu yang lebih kuat dari segala yang ku hadapi. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku
betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Tuhan, Kau kuat menolong di dalam hidupku. Amanku bersamamu, sebab Kau melindungiku. Bukakan hatiku untuk melihat penyertaan-Mu. Lebih kuat dari segala yang ku hadapi. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Biar kiranya Engkau bekerja di saat ini Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan. Biar tangan-Mu Roh Kudus yang menjamah setiap hati, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat. Ada pemulihan di mana Roh Tuhan bekerja. Pada hari ini ya Bapa, Hamba serahkan seluruh kehidupan kami, biar kiranya Engkau berfirman buat kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu yang memerdekakan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang haus dan cinta akan Engkau. Di
dalam nama Yesus Kristus kami berdoa akan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Amin. Dia bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi Dia Allah yang selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sampai detik ini. Dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka, baik dalam sehat maupun sakit, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, kita punya Tuhan Yesus yang baik. Ada amin. Hari ini tema firman Tuhan yang mau disampaikan judulnya adalah bersandar kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang bersandar kepada orang tuanya, bersandar kepada ayahnya atau ibunya, yang dia rasakan adalah ketenangan, kedamaian. Apapun yang dia rasakan pada hari itu, di saat dia dekat bersandar kepada orang tuanya, anak itu cuma bisa melihat perlindungan. Anak itu hanya bisa merasakan ada kekuatan dalam kehidupannya. Apalagi jika kita bersandar kepada Tuhan kita. Ada amin? Bersandar kepada Allah. Hari-hari ini yang kita bisa lakukan adalah bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang Bapak Ibu Saudara rindukan hari-hari ini, apapun yang saudara rasakan hari-hari ini, di saat engkau bersandar kepada Tuhan, di situ akan ada perlindungan, di situ akan ada pertolongan daripada Dia. Ada satu firman Tuhan yang bagus buat setiap kita. Mazmur 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Wow, luar biasa. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Yang percaya katakan amin. Amin. Cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Cuma Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dia akan tolong Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Bapak Ibu Saudara rasakan, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, dalam kesesakan sekalipun. Berapa banyak yang hari-hari ini melewati masa kesesakan, di mana sepertinya saudara membutuhkan satu udara yang begitu menyejukkan, tapi saudara hanya bisa merasakan kesesakan. Di situ Allah akan datang menolong saudara. Amin. Ada amin. Dia adalah penolong dalam masa kesesakan. Sangat terbukti. Kata terbukti ini adalah sebuah jaminan yang utuh. Kata terbukti artinya sudah terjadi dan Dia sudah pernah melakukan itu. Dan Dia akan melakukannya lagi buat kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ada amin. Apapun yang ada di benak pikiran kita, apapun yang ada di benak hati kita, saya berdoa Tuhan yang akan lakukan lagi mujizatnya. Dia akan sembuhkan Bapak Ibu Saudara. Dia akan pulihkan Bapak Ibu Saudara. Dia akan lepaskan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita, tapi kita harus terus bersandar kepada Dia. Amin. Kita harus terus bersandar seperti seorang anak bersandar pada bapaknya. Bersandar terus kepada Tuhan. Di situ kita akan lihat perlindungan dan kekuatan. Katakan sama-sama, perlindungan dan kekuatan. Wow, luar biasa. Amin. Bukan hanya perlindungan dan kekuatan, tapi pertolongan Tuhan dalam masa kesesakan akan datang dalam hidup kita. Dan itu sangat terbukti. Itu sudah terbukti buat kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Ada amin? Dalam masa pandemi ini, cuma Tuhan yang jadi sandaran kita. Kepada siapa kita harus bersandar hari-hari ini? Cuma Tuhan yang menjadi sandaran kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bersandar sama manusia, berharap sama manusia, yang ada cuma kecewa, yang ada cuma gak nyampe-nyampe. Tapi di saat kita bersandar kepada Tuhan, di situ ada rasa aman, ada kedamaian, ada ketenangan. Apalagi di masa pandemi ini, di saat kita bersandar kepada Dia, Dia akan menjadi tempat perlindungan kita.
Dia akan menjadi sumber kekuatan kita dan penolong yang setia, bahkan dalam masa-masa kesesakan. Yang percaya katakan amin. Ada amin? Pandemi ini belum berakhir, tapi akan segera berakhir. Kita doakan sama-sama. Kita nggak boleh hidup lama-lama, Bapak Ibu Saudara, dalam masa ketidaknormalan ini. Kita berdoa biar bisa kembali normal lagi, seperti dulu lagi. Kita bisa hidup dalam masa pemulihan, masa anugerah Tuhan, masa berkat Tuhan, masa kuasa Tuhan yang akan terjadi buat hidup kita, keluarga kita, kota dan bangsa kita. Ada amin? Masa pandemi ini belum berakhir, Bapak Ibu Saudara, tapi kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus lihat Tuhan. Jangan lihat masalah, jangan lihat keadaan. Dia Tuhan yang akan menjadi perlindungan. Dia Tuhan yang akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Tetap ikuti protokol kesehatan dan tetap jaga daya tahan tubuh kita. Amin. Tapi jangan lupa, kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Lihat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat masalahnya. Kalau kita lihat masalah terus, yang ada cuma pusing, stres, berbeban berat. Semakin banyak itu beban. Tapi waktu kita lihat Tuhan di tengah masalah itu, kita lihat Tuhan di tengah masa pandemi ini, kita lihat Tuhan dalam situasi yang sulit, di situ akan ada pertolongan Tuhan. Pertolongan yang tidak akan pernah habis buat kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada amin? Amin. Tuhan terlalu baik buat kita. Dia sebenarnya sedang menunggu Bapak Ibu Saudara. Dia sedang tunggu engkau hari ini. Mungkin saat ini engkau terlalu sibuk. Bukan sibuk dalam kegiatan, tapi sibuk di sini. Bagaimana caranya ya? Kapan ini berakhir ya? Waduh, Pak Pendeta, semuanya sudah hilang. Apa yang tadinya ada jadi nggak ada. Sibuk di sini. Sampai akhirnya kita lupa bahwa ada satu pribadi yang siap menolong kita. Ada satu pribadi yang selalu menjadi perlindungan kita. Ada satu pribadi yang siap jadi kekuatan kita. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Bukan berarti saya berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, saya tidak mengalami masa sulit. Saya mengalami masa sulit. Bahkan dalam masa pandemi ini, banyak hal yang hilang, banyak hal yang dikorbankan, banyak hal yang membuat kita mungkin sedih. Tapi percaya Tuhan akan gantikan semuanya itu. Karena dia Tuhan yang mampu mengubah keadaan. Dia Tuhan yang mampu membalikkan keadaan. Putih jadi hitam. Ada amin? Dia Tuhan yang bisa ubah keadaan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara rasakan dalam hari-hari ini, dia sanggup mengubah keadaanmu. Kasih tahu sama keluarganya, kasih tahu sama orang-orang di sekitar saudara, kasih tahu sama semua orang yang saudara temui bahwa kita punya Tuhan yang mampu membalikkan keadaan. Kita punya Tuhan yang mampu mengubah keadaan, mengubah apa yang tidak baik menjadi baik, mengubah sesuatu yang sakit menjadi kesembuhan. Percaya, Tuhan Yesus sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Ada amin? Amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bersandar kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bicara mengenai bersandar kepada Tuhan, ini juga ada protokolnya. Sama seperti kita sedang menjalani protokol kesehatan. Bicara mengenai bersandar kepada Tuhan, ada protokol yang juga harus kita ikuti. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara tahu protokol kesehatan itu yang pertama paling prioritas itu apa? Pakai masker. Betul kan?
pakai masker. Nah, ini makna pertama pakai masker, Bapak Ibu Saudara. Apa sih gunanya pakai masker? Supaya kita tidak menularkan sesuatu dan kita juga tidak tertular sesuatu. Tapi bicara mengenai pakai masker, ini bicara mengenai kita harus bicara lebih banyak kepada Tuhan, heart to heart. Mungkin saat kita pakai masker kita sulit bicara sama orang lain. Kadang waktu kita ngomong pakai masker aja, orang yang dengar suara kita kurang jelas, betul ya? Dan mungkin lebih sedikit bicara. Tapi bicara mengenai pakai masker, ini bicara mengenai Bapak Ibu Saudara lebih banyak bicara kepada Tuhan, heart to heart. Di saat kita bersandar sama Tuhan, saudara bisa mengeluarkan isi hatimu kepada Dia. Ceritakan apa yang kau alami, ceritakan dari hati ke hati, heart to heart. Ini poin pertama. Kalau kita harus bisa menjaga jarak, memakai masker, ya. Apalagi yang satu lagi itu, mencuci tangan, sama. Nah, poin yang pertama yang saya mau sampaikan, memakai masker ini bicara mengenai kita sedang mau mengutarakan hati kita kepada Dia. Mungkin kita lebih banyak bicara lebih banyak lagi sama Dia. Kalau kita seringkali ingin bicara banyak sama manusia, sesama kita, ini waktunya kita harus lebih banyak bicara kepada Tuhan. Ada amin? Ini sinkron sekali Bapak Ibu Saudara. Pertama, saudara tetap pakai masker. Yang kedua, makna rohaninya ya, saudara lebih banyak bicara kepada Tuhan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, apa yang paling kita tahu dalam protokol kesehatan yang kedua? Betul ya, mencuci tangan. Ya, karena tangan kita ini seringkali tanpa sadar tempel virus-virus. Kita pegang mata, bagian muka dan sebagainya. Kita pegang orang lain gitu ya. Nah, kita bersyukur kita diajar untuk hidup bersih hari-hari ini. Ya, sebelum kita makan, sebelum kita nyentuh orang lain, sebelum menyentuh diri kita harus cuci tangan. Bersih tangan kita. Ada amin? Amin? Jangan lupa itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ada makna rohaninya yang terkandung di sini. Ini bicara mengenai tangan yang bersih. Artinya apa? Artinya kita harus lebih banyak berbuat baik hari-hari ini. Kita nggak boleh fokus kepada masalahnya. Kenapa sih harus cuci tangan terus? Come on. Justru ada maknanya. Di saat kita bersandar sama Tuhan, kita harus lebih banyak berbuat baik. Tangan yang bersih bicara mengenai kebaikan, dan kebaikan. Jangan berhenti berbuat baik. Walaupun harus rugi, engkau harus terus berbuat baik. Walaupun mungkin saat ini, aduh saya gak punya apa-apa, berbuat baik aja. Tapi dari mana? Tuhan yang sediakan nanti. Kalau kita sudah pesimis, kalau kita sudah mulai kekurangan iman, kita akan merasa kekurangan. Tapi orang yang bersandar sama Tuhan, dia selalu berbuat baik, terus melakukan apa yang baik. Tidak ada kata saya tidak punya apa-apa. Yang ada hanya apa yang saya bisa lakukan. Wow, luar biasa. Ada amin? Kalau kita susah, kita harus lihat di sekitar kita. Ada orang-orang yang lebih susah dari kita. Kalau saudara sakit hari-hari ini, lihat orang-orang di luar sana yang mungkin sedang menuju kematian, yang lebih sakitnya besar dari kita. Kita nggak fokus lagi sama diri kita sendiri. Saya dapat apa ya? Ya, tabungan saya kok nggak naik-naik ya? Pikirannya cuma kita doang. Makanya kalau pikiran cuma kita buat kita, ya, stres Bapak Ibu Saudara. Tapi bicara mengenai cuci tangan, tangan saudara bersih. Bicara mengenai tangan yang bersih, ini bicara mengenai kehidupan yang baik. Ada banyak hal kehidupan yang baik yang saudara bisa lakukan. Entah itu bersedekah, entah itu memberi sesuatu, ya, kepada siapapun yang membutuhkan. Ingat, kalau ada di pikiran kita, di mulut kita, apa yang saya bisa kasih ya? Saya nggak punya apa-apa. Kami nggak punya apa-apa. Dengar baik-baik.
Kita punya Tuhan yang akan sediakan. Ada amin? Dia akan sediakan Bapak Ibu Saudara. Dari mana? Dari Tuhan. Dalam masa kekurangan ini, kami selalu belajar untuk memberi Bapak Ibu Saudara. Selalu belajar untuk bisa memberi. Karena masih banyak orang-orang di sekitar kita yang lebih sulit dari kita, lebih susah dari kita. Dan saat kita memberikan sesuatu, di saat kita berbuat baik, Tuhan akan menyatakan kebaikannya buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi kalau saudara banyak hitung-hitungan, hati-hati. Berkat itu akan terhambat Bapak Ibu Saudara. Berkat itu bisa jadi diberikan kepada orang lain. Karena Allah kita, Allah yang selalu berbuat baik. Makanya ada lagunya, Allah itu baik. Amin. Kita punya Allah yang baik. Kenapa kita nggak mampu berbuat baik? Kita punya Tuhan yang baik. Kenapa kita harus hitung-hitungan berbuat baik? Kita mulai lihat dompet kita mulai lihat saldo kas kita, kurang. Come on. Kalau kita cuma mikir kurang, hidup kita akan kurang. Tapi kalau kita lihat kelebihan Tuhan, kekurangan kita akan Tuhan tambahkan menjadi berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Ada amin? Ya, kasih tahu sama kanan kirinya, sama orang-orang di rumah. Terus berbuat baik dalam masa pandemi ini. Karena waktu kita berbuat baik, tangan kita di hadapan Tuhan bersih. Ada amin? Orang yang terus berbuat jahat, tangannya kotor di matanya Tuhan. Makanya luar biasa ini, ya, protokol kesehatan, mencuci tangan. Makna rohaninya, tangan kita jadi bersih. Kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan dan demi kebaikan. Terus kebaikan demi kebaikan dan demi kebaikan. Itu yang kedua. Bicara mengenai bersandar kepada Tuhan, kita harus bicara heart to heart lebih banyak sama Dia. Yang kedua, kita harus banyak berbuat baik. Berbuat baik. Walaupun sulit, terus berbuat baik. Walaupun hidup kekurangan, terus berbuat baik. Kita punya Tuhan yang lihat hidup kita. Kita punya Dia yang selalu melihat hidup kita. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Sekecil apapun pemberian Bapak Ibu Saudara, ya, itu sangat berarti bagi Tuhan. Makanya Tuhan gak pernah lihat jumlah nominalnya. Waktu janda miskin memberikan 2 peser, sama orang kaya memberikan lebih banyak dari janda itu. Tuhan lihat pemberian dari janda ini. Janda ini melakukan apa yang baik dalam kekurangannya. Makanya janda ini mengalami blessing, pujian dari Tuhan, Allah yang punya surga. Amin. Saya berdoa Allah kita akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ada pujian dari surga buat kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Praise God. Ada amin. Yang ketiga, kalau pertama itu kita harus pakai masker. Yang kedua, kita harus cuci tangan. Ya. Yang ketiga, kita harus apa? Jaga jarak. Mungkin saya cuma bagikan 3 poin. Nanti kalau ada kesempatan mungkin saya bisa bagikan 4 atau 5 poin. Atau saudara bisa belajar sendiri sama Tuhan. Amin. Amin. Di masa pandemi ini kita ubah jadi masa akademi. Kita belajar sama Tuhan. Tidak lagi mikirin masalah, kita mikirin gimana cara solusinya. Ada amin? Dahsyat. Buat saya ini masa akademi, bukan hanya masa pandemi. Kita sama-sama belajar untuk lebih mengenal Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir, jaga jarak. Kenapa sih kita harus jaga jarak? Karena dengan jaga jarak, ya, kita meminimalis, ya, penularan itu. Bahkan kita bisa mematikan pergerakan, ya, virus corona. Jaga jarak, hindari kerumunan. Ya kalau bisa di rumah aja. Ada amin? Amin? Susah ya? Susah. Ya. Saya percaya Tuhan akan mampukan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus jaga jarak? Dengan menjaga jarak, ya, artinya apa? Kita saling menjaga.
Gitu loh Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau sampai ini ada pertanyaan besar, kenapa kita harus jaga jarak? Kita sedang menjaga. Kita harus jaga jarak sama orang tua, bukan berarti kita nggak mengasihi orang tua. Justru kita sedang mengasihi orang tua kita supaya tidak sakit atau kepada orang lain. Ini bicara mengenai love. Ini bicara mengenai kasih. Saling menjaga, tidak lepas dari kasih. Waktu kita mengasihi seseorang, kita menjaga orang itu. Ada amin? Amin? Ya. Kita menjaga, saling menjaga. Love each other. Saling menjaga. Makna jaga jarak ini bicara mengenai kita harus saling jaga. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, jaga kota dan bangsa kita, jaga gereja kita. Ada amin? Dasarnya apa sih? Karena kita mengasihi diri kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Oleh sebab itu, kita harus memiliki kasih itu di dalam kehidupan kita. Kita percaya Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saudara, dan saudara harus bisa mengasihi Tuhan. Bicara mengenai bersandar kepada Tuhan, saudara harus bisa mengasihi Dia dan mengasihi orang-orang di sekitar saudara dengan saling menjaga. Kalau ada yang sakit, jenguk. Kalau ada yang butuh didoakan, doakan. Kalau ada lama gak ketemu, kontak langsung. Ada amin? Saling menjaga. Jangan cuek. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Cuek, abai, biarin aja. Itu artinya kita gak memiliki kasih itu. Orang yang memiliki kasih, dia selalu perhatian, memberikan perhatian ya, peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai bersandar pada Tuhan, ini bicara mengenai kita juga harus mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Ada amin? Ya, nggak jauh beda ya. Kita harus jaga protokol kesehatan, tapi kita juga punya protokol bersandar kepada Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk lebih banyak bicara kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ini bicara juga mengenai saudara harus banyak berbuat baik. Dan yang ketiga, saling menjaga satu dengan yang lain. Dengan kasih Tuhan, kita jaga hidup kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Walaupun berat, keadaan belum stabil, namun saat kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu adalah sandaran kita. Dia akan menjadi tempat perlindungan kita. Dia akan menjadi kekuatan kita, dan pertolongannya akan datang. Dan itu semua sangat terbukti. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Terus bersandar pada Tuhan, tidak boleh menyerah. Ada amin? Terus melakukan protokol kesehatan, jaga imun kita, dan ingat, kita harus jadi berkat bagi banyak orang lain. Di saat kita diberkati, kita harus bisa memberkati. Hari ini kita akan berdoa sama-sama, biar Tuhan bekerja dan kita boleh terus bersandar kepada Dia. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau bekerja buat kehidupan kami. Biar Engkau yang menjadi sandaran kami Tuhan. Kami yakin betul Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam masa-masa yang sulit ini. Engkau selalu ada menjadi tempat perlindungan, menjadi kekuatan. Engkau adalah penolong dalam masa kesesakan, dan sangat terbukti dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Biar firman itu Tuhan boleh menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Kami boleh lebih banyak bicara kepada Tuhan, heart Tuhan. Dan kami boleh terus melakukan apa yang baik. Dan kami boleh saling menjaga dan saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya Engkau menjamah
setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan merindukan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur untuk penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu dalam hidupku. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku, bersihkan hatiku dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan Tuhan. Saat ini aku buka pintu hatiku. Masuklah Tuhan Yesus ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau terus bersandar kepadamu. Aku percaya Kau satu-satunya Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Dalam nama Yesus, aku serahkan seluruh hidupku, masa depanku ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya dan cinta Tuhan Yesus, mari katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Melukis cakrawala